Fenomena LSM dan ormas yang meminta THR ke pengusaha dalam beberapa kasus kerap berujung pada tindak kriminal pemerasan. Menyikapi fenomena yang sering berulang ini, Mabes Polri mengimbau agar pengusaha maupun investor tidak ragu melapor apabila ada ormas yang meminta THR. Dan seperti apa mekanismenya selengkapnya dalam Benang Merah Ormas Minta THR, laporkan. Gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, Pak. Kalau gua tutup jalan di depan baru bergerak. Siap. Bisa nggak, Pak? Bisa nggak, Pak? Ini baru tahun ini atau kapan sih, Pak ya? Pak, yang mana, Pak? Maksudnya, Bang? Permintaan THR oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas kepada para pengusaha atau perusahaan bukanlah fenomena baru. Para pengusaha mengungkapkan bahwa praktik ini sudah lazim terjadi bahkan sejak era Orde Baru puluhan tahun silam. Namun, para pengusaha menyoroti perbedaan yang signifikan antara tindakan ormas saat ini dengan pada masa Orde Baru. Dahulu, jumlah ormas masih terbatas dan cenderung lebih tertib. Namun, setelah era reformasi, jumlah ormas semakin banyak. Sebagian pengusaha mengaku permintaan THR oleh ormas sebenarnya masih bisa diterima jika dilakukan dengan cara yang benar, misalnya dalam bentuk permohonan sukarela. Namun, hal ini menjadi masalah jika disertai unsur pemaksaan, ancaman, atau bahkan tindakan kekerasan. Praktik semacam ini justru akan menimbulkan dampak psikologis yang buruk bagi dunia usaha. Perusahaan pun merasa terpaksa memberikan, bukan karena niat baik untuk membantu, melainkan merasa diperas dan khawatir akan konsekuensi tertentu jika tidak memberikan THR kepada ormas. Sebuah video yang beredar pada 20 Maret 2025 dan belakangan viral di media sosial ini menunjukkan seorang pria yang meminta jatah THR pada salah satu perusahaan di kota Bekasi, Jawa Barat. Gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, Pak. Paham. Masa gua banyak di sini. Paham, saya juga. Kalau gua tutup jalan di depan baru bergerak. Siap. Prosedur bontik gua mau ketemu pimpinan lu sini siapa? Bosku. Dalam rekaman video, pria itu mengaku sebagai jagoan dari Cikiwul. Dia lantas meminta satpam untuk mempertemukannya dengan bos perusahaan. Dia juga mengancam akan menutup akses jalan ke perusahaan jika permintaannya tersebut tidak dipenuhi. Belakangan, jagoan dari Cikiwul ini diciduk polisi dan harus mempertanggungjawabkan kelakuannya tersebut secara hukum. Keluh kesah dari para pelaku usaha soal ulah ormas dan oknum-oknum preman semacam ini telah menumpuk sejak lama. Modus aksi pemerasan semacam ini pun juga beragam, mulai dari pungutan liar, uang keamanan, jatah proyek, jatah THR, dan lain sebagainya. Gangguan ormas memang terjadi di hampir semua kawasan industri di Indonesia, terutama di daerah seperti Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Total kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai ratusan triliun rupiah, baik dari investasi yang tidak jadi masuk ke Indonesia maupun dari biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah ini. Selain harus menanggung kerugian materi akibat praktik premanisme semacam ini, para pengusaha juga harus menanggung dampak secara psikologis. Dalam skala yang lebih besar, para investor bisa kena mental dan pilih cabut dari negeri ini. Hal ini menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto dengan meminta aparat hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap praktik-praktik pungli, pemerasan, dan premanisme. Itu soal pungli di kawasan. Presiden tadi merintahkan untuk akan merintahkan TNI Polri ya untuk dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu. Polisi kemudian meminta masyarakat atau pengusaha untuk tidak takut dan ragu untuk melapor jika merasa dirugikan oleh praktik premanisme. Polisi juga menyatakan bahwa setiap laporan yang masuk terkait premanisme akan ditindaklanjuti secara profesional dan menjamin perlindungan bagi pelapor. Namun, sejumlah akademisi menyebut bahwa praktik premanisme semacam ini tidak eksklusif dilakukan oleh para preman saja. Aparat yang notabene mempunyai kekuasaan juga bisa dengan mudah melakukan tindakan premanisme.
Menjelang Lebaran, aktivitas ekonomi cenderung meningkat, sehingga resiko gangguan keamanan, termasuk aksi premanisme dan pungli juga semakin meningkat, termasuk juga pemerasan berkedok THR. Uang tunjangan hari raya keagamaan atau THR adalah fenomena khas Indonesia. Awalnya pada tahun 1951, THR hanya diberikan oleh pemerintah untuk para pegawai negeri saja. Tujuannya agar kesejahteraan para PNS menjelang hari raya bisa meningkat. Namun, seiring dinamika zaman, THR terus berkembang hingga menjadi seperti sekarang.